Baru-baru ini dunia AI lagi pada heboh banget karena ada dua acara gede banget, rilisnya ChatGPT 4o dan Google I.O. 2024. Ini benar-benar dua momen yang sangat diantisipasi di tahun 2024. Dan di video kali ini kita bakal kupas tuntas dua topik besar ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, gue mau ngingetin lagi kalau lu penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang AI, subscribe channel Aiko sekarang juga. Oke, pertama-tama ChatGPT 4o. Tahu nggak sih, sejak OpenAI ngeluarin versi-versi sebelumnya, udah banyak banget perubahan yang bikin kita semua kaget. Tapi yang versi 4o ini jauh lebih gila dan levelnya udah beda banget. Pertama, dari sisi kecerdasan dan kompleksitas respons. ChatGPT 4 sebenarnya udah jago, tapi 4o ini dikasih power lebih lagi buat ngerti konteks yang lebih dalam lagi. Misal nih, lu tanya sesuatu yang ambigu, ChatGPT 4 mungkin kasih jawaban yang oke. Tapi 4o bisa ngebaca lebih jauh lagi apa yang lu maksud. Coba gua tes di kedua versi. Perhatiin respons dari ChatGPT 4, itu udah akurat. Tapi kalau dibandingin sama 4o, dia bisa ngasih detail dan nuansa yang lebih sesuai dengan konteks pertanyaan. Nah, selanjutnya dari perbandingan kecepatan respons. Ini adalah area di mana ChatGPT 4o benar-benar meningkat banget. Kalau ChatGPT 4 kadang-kadang masih mikir dulu sebelum jawab, yang 4o ini responsnya cepet banget, hampir kayak chatting sama temen lu sendiri. Tapi yang gak kalah penting adalah kemampuan 4o untuk bisa beradaptasi dengan banyak bahasa dan slang yang beragam. ChatGPT 4 itu udah lumayan bisa ngerti ya bahasa gaul. Tapi GPT 4o ini bisa adaptasi dengan lebih banyak lagi variasi bahasa, termasuk slang regional yang mungkin slang bahasa Sunda yang gak banyak orang tahu. Jadi walaupun lu mungkin nulis prompt yang benar-benar informal, ChatGPT 4o ini masih bisa ngertiin dan kasih jawaban yang sesuai. OpenAI juga nambahin lebih banyak data ke training model ChatGPT 4o loh. Jadi dia nggak cuma makin pintar, tapi juga makin inklusif dengan berbagai kebutuhan komunikasi dari seluruh dunia. Ini ngebantu banget buat keakuratan dan relevansi respons yang dikasih sama ChatGPT. Intinya, rilisnya ChatGPT 4o ini ibarat resmi ChatGPT 4 yang jauh lebih cepat, lebih fluid, dan lebih optimal juga. Coba kalian bandingin waktu yang dibutuhin buat si AI voice assistant ini respon kita, ChatGPT 4 dibandingin 4o. Yang 4 itu butuh waktu lama banget sampai dia bisa ngerespons pertanyaan kita. Sedangkan yang 4o ini instan banget, hampir kayak kita ngomong ke orang biasa. Ternyata si 4o ini tuh pakai semacam hacks biar dia jawabannya jadi lebih cepat. Kalau ChatGPT 4, saat lu bertanya, dia tuh ngelewatin 3 langkah dulu. Yang pertama tuh dia menganalisa apa yang lo omongin dan ubah itu jadi teks. Setelah diubah jadi teks, dia menganalisa teksnya itu apa dan dia bikin jawabannya itu apa. Lalu jawaban yang dia udah pikirin itu bakal dia masukin ke model text to speech, di mana dia bakal ngeluarin lagi jawabannya dalam bentuk suara. Sedangkan di 4o, semuanya itu bakal langsung dalam satu neural network yang sama. Jadi dia bakal mikir dalam bentuk suara dan ngeluarin hasil dalam bentuk suara juga. Makanya dia bakal jadi jauh lebih cepat ngasih jawabannya. Dan gak sampai di situ, 4o bisa ngeliat isi desktop lu kayak gimana, lu bisa kayak semacam video call sama dia karena kameranya nyala. 4o juga saat nge-generate gambar, bisa ngasilin teks yang jauh lebih detail dan benar-benar akurat. Jadi nggak ada lagi teks yang aneh saat dia minta dibikinin gambar. Dan dia juga bisa nge-generate 3D images juga. Oh, dan gak cuma itu. Yang gue sangat excited adalah dia bisa diminta untuk nge-generate gambar dan gambar-gambarnya tuh konsisten. Kayak kalau kita bikin komik, foto-foto si karakternya tuh bakal tetap sama. Ini bakal game changing banget sih untuk orang-orang yang bikin komik atau animasi. Gue juga mau nunjukin satu video di mana si 4o ini dipakai buat ngejelasin mathematical problems. Kita tahu kalau ChatGPT 4 udah bisa nge-solve mathematical problems sebelumnya. Tapi kemampuan 4o untuk nge-solve mathematical problems itu jauh lebih advance dibandingin semua GPT lainnya. Kalian bisa ngecek bahkan rankingnya di sini. Nah, lebih keren lagi karena 4o tuh jauh lebih natural dalam menjawab dan menjelaskan konsep-konsep. Dia bisa tinggal kita share screen aja layar yang kita lagi lihat tuh apa, dan dia bakal ngejelasin cara nge-solve mathematical problems itu kayak gimana. Dan kita bisa berinteraksi sama dia kayak kita ngomong sama temen biasa aja. Kita bisa mencela dia, kita bisa ngomong di tengah-tengah dia ngomong, dan dia bakal terus ngedengerin kita juga. Banyak juga yang bilang kalau suara si 4o ini tuh agak sedikit flirty dan bahkan mirip Scarlett Johansson. Gue gak tau ini bener atau enggak tuh. Tapi ngeliat footage 4o ngebantuin murid ini nge-solve mathematical problem itu tuh gila banget. Ini bisa bener-bener ngebunuh tutor online dan jasa les online sih. Oke, lanjut ke event terbesar kedua, yaitu Google I.O. Banyak banget nih yang diumumin di Google I.O. tahun ini, tapi gue bakal bahas semuanya secara singkat. Google kenalin Gemini 1.5 Pro, AI yang keren banget dengan fitur terbaru. Jadi Gemini 1.5 Pro ini bisa ngolah data sampai 1 juta token dalam satu kali request. Bayangin aja dia bisa nanganin lebih dari 700.000 kata, 1 jam video, 11 jam audio, dan code yang panjangnya hampir 30.000 baris. Cara kerjanya udah nggak main-main, lebih efisien dan bisa dipakai buat macam-macam tugas, mulai dari teks sampai video. Dan Gemini 1.5 Pro ini juga punya fitur Long Context Understanding, yang bisa bikin dia ngerti konteks yang jauh lebih panjang dibandingin sebelumnya. Jadi Gemini yang baru bisa lebih akurat dan relevan.
Banyak banget yang Google demonstrasiin tentang AI Gemini ini. Ada Gemini Teammate yang bisa jadi rekan kerja lo buat analisis data dan ngasih saran tentang produk baru. Lo juga bisa rencanain liburan atau trip lo pakai Gemini. Tinggal masukin destinasi lo dan tanggalnya, Gemini bakal bikinin lo rundown lengkap tentang tempat apa aja yang lo harus kunjungin dan jam berapa sampai jam berapa. Dan yang gak kalah kerennya, ada juga Gemini Live. Lo tinggal nyalain kamera buat ngebangunin si Gemini Live ini. Dan lo bisa berkomunikasi sama dia lewat input dan output audio. Dan yang terakhir, ada Gemini Nano. Ini AI multimodal yang bisa identifikasi apapun yang ada di HP lo, dari teks sampai image. Jadi kalau misalkan lo kirimin dia gambar yang kurang jelas, Gemini Nano bisa ngasih tahu lo secara detail tentang gambar lo. Yang gilanya lagi, developer sendiri bilang kalau Gemini Nano ini bisa bekerja tanpa koneksi internet. Oke, selain Gemini, ada Notebook LM. Notebook LM ini bisa dibilang kayak versi ChatGPT yang lebih saintifik dan informatif. Dan AI ini bisa juga berinteraksi lewat input dan output audio. Jadi lu ibarat bisa ngomong sama temen yang sekaligus bisa jadi guru lu. Lu bisa nanya pertanyaan kayak fisika atau sejarah dan nyuruh Notebook LM ini untuk jelasin secara sederhana supaya gampang dicerna. Dan dengan gini lu bisa belajar dengan lebih efektif dan masuk ke otak. Oke, selain Notebook ada juga Project Astra. Bayangin AI yang bisa ngeliat dan identifikasi barang dan ngasih info-info yang lu mau lewat audio. Dan semuanya itu ada di HP lu sendiri. Di demonstrasinya, Project Astra bisa identifikasi barang-barang apa aja yang bisa hasilin suara dan ngebedah part-part speaker secara detail. Project Astra bahkan bisa baca coding yang udah di-input ke komputer dan juga ngasih solusi ke masalah matematis yang ditulis di papan tulis. Lanjut ke Imagen 3. Ini adalah tech generasi terbaru buat menghasilin gambar dari teks yang lu masukin. Imagen 3 ini bisa dibilang lebih canggih dibanding versi yang sebelumnya, dan kita bisa bikin gambar yang lebih realistis dan detail. Dengan Imagen 3, lu bisa minta AI Google untuk mengubah kata-kata jadi gambar yang keren banget. Misalnya, lu pengen gambar serigala dengan background abu-abu. Tinggal ketik dan Imagen 3 langsung proses jadi gambar yang bisa jadi lu kira foto beneran. Nggak cuma itu, tapi Imagen 3 juga dilengkapi sama kemampuan untuk pahami nuansa bahasa yang kompleks. Jadi hasil gambarnya bisa makin akurat sesuai yang lu bayangin. Abis Imagen 3, kita juga punya Veo AI. Ini adalah AI yang bisa bikin video HD 1080 pixel cuma dari prompt yang lo kasih doang. Misalnya lo mau video dengan style kayak di film atau visual yang ultra realistik, tinggal masukin prompt lo dan Veo AI yang bakal ngurusin sisanya. Si Veo AI ini juga ngerti macam-macam istilah sinematik. Jadi dia bisa bikin video dengan adegan yang nyata banget. Misalnya kayak ada manusia, hewan, atau benda lainnya yang muncul. Selain itu, Google juga ngomong kalau mereka bakal coba masukin beberapa fitur dari Veo ini ke platform lain kayak YouTube Shorts. Jadi nantinya lo bisa dengan lebih gampang lagi bikin konten yang keren langsung dari YouTube. Abis itu ada AI andalan Google yang dipakai di bidang seni, yaitu Gemma. Gemma bakal dapat update gede-gedean dari Google waktu mereka ngerilis Polygemma nantinya. Dan gak cuman itu, performa dari Gemma 1 bakal dapat upgrade dari yang versi lebih barunya lagi, yaitu Gemma 2. Ada banyak banget AI yang di-tease sama Google dan bakal dirilis di waktu mendatang. Ada Synth ID yang bisa watermark semua karya lo pakai teks aja. Ada juga Learn LM yang bisa dibilang cabang dari Gemini. Dan terakhir ada juga Gems yang bisa lo download di Play Store nantinya di HP lo. Dan ini tuh kayak Google Gemini tapi versi pocketnya. Pokoknya buat lo yang penasaran sama update di dunia AI dan apa aja yang bakal keluar, gue cuma punya satu saran, yaitu gabung Aiko sekarang juga. Aiko adalah komunitas AI terbesar di Indonesia dan bisa jadi tempat buat lo belajar dan ngobrol soal AI. Di sana lo bisa saling tumbuh dan saling sharing bareng, saling dapetin perspektif baru biar gak ketinggalan zaman. Dan Aiko ini udah sering banget bikin acara offline maupun online dan aktivitasnya juga nggak pernah sepi tiap hari. Jadi buat kalian yang pengen ikut maju di dunia AI, subscribe channel ini dan gabung Aiko sekarang juga.